Pagi awal musim hujan menyelimuti sebuah kampung kecil di pinggiran Surabaya. Kabut tipis menggantung di lorong-lorong sempit menempel pada genting merah kusam dan rumpun bambu di tepi gang yang menuju ke sawah basah sisa hujan malam. Biasanya di sini hanya terdengar ayam berkokok, suara gerobak bakso lewat dan gemerisik air dari kalimas di kejauhan. Segalanya tenang seolah hiruk pikuk kota hanya dongeng dari tempat lain. Di ujung gang itulah rumah kayu milik Pak Slamet, lelaki lebih dari 60, tulangnya kurus, bikarannya hemat, seumur hidup menekuni kebun kecil di belakang rumah dan sawah sewaan dekat Wonokromo. Istrinya Bu Rohani meninggal hampir 10 tahun lalu karena sakit lama. Sejak itu Pak Slamet tinggal bersama putra bungsunya Andi, menantu perempuannya Siti, serta 3 kuku Lala, Tio dan Tara. 2 putra lainnya merantau, sesekali mereka pulang membawa kabar dan sedikit uang kiriman. Bagi tetangga keluarga itu tampak biasa saja, tak mewah tak kekurangan. Namun retakan kecil di dalam rumah telah lama ada. Kesehatan Pak Slamet menurun, batuknya kambuh tiap malam akibat penyakit paru-paru kronis. Obat mahal, utang kecil bertumpuk menjadi daftar panjang di warung tambak bayan. Dari pria yang dahulu hangat, ia berubah lebih mudah tersulut, pandangannya kerap menerobos jauh seperti mencari muara yang tak kunjung terlihat. Andi pun ringkih oleh keadaan. Pekerjaan buruh bangunan kadang ada kadang tidak, pulang membawa pakaian berdebu dan wajah lelah. Siti berjualan gorengan di depan sti negeri ujung kampung sambil mengurus rumah. Dari uang listrik menunggak sampai kipas angin yang tak kunjung diperbaiki, hal-hal remeh sering meledak menjadi pertengkaran kecil. Nada suara naik lalu turun dalam sesal. 3 anak yang peka seperti tunas setiap kali mendengar orang dewasa bersuara keras akan saling merapat di sudut tikar. Malam sebelum pagi berkabut itu, angin dari arah Kenjeran menderik panjang. Pintu kayu berderet, hujan menabuh atap seng. Rumah padam lampu, hanya sisa cahaya dari altar kecil tempat foto Bu Rohani berdiri di samping vas krisan mulai layu. Lala menggeliat karena dingin, Tio sesenggukan Tara menggigau memanggil ibunya. Pak Slamet duduk menyandar dinding, bahunya berguncang tiap kali batuk datang, napasnya pendek dan berat. Sejak ditinggal istrinya, Pak Slamet sering begadang di beranda. Ia mendengar aliran kalimas yang samar, peluit kereta malam dan gumam hujan di talang. Kata-kata Andi yang sebenarnya bermaksud menenangkan, "Bapak istirahat saja, urusan rumah biar kami," kadang terpantul jadi rasa tak berguna. Kemiskinan tidak membuat seseorang jahat, tetapi ia telaten menggigis kesabaran, membuat ruang hati makin sempit. Menjelang subuh hujan tinggal gerimis. Surabaya mulai bising dari kejauhan, tetapi kampung masih terbungkus abu-abu. Tiba-tiba dari rumah Pak Slamet suara Siti Pekas tinggi parau memanggil-manggil nama anak-anaknya. Gagang panci terjatuh, kursi terseret. Teriakan itu memeka kabut, menggundang langkah-langkah berlari di gang. Bakul jamu Bu Misna menghentikan langkah menoleh bingung. Tukang ojek Karyo menurunkan penumpang dan menyelinap ke halaman. Beberapa tetangga berhenti di ambang pintu yang rendah, ragu maju ragu mundur. Ketua RT segera menelpon Babin Kamtibmas Kelurahan. Tidak lama 2 petugas datang meminta orang-orang menepi dan menunggu di luar pagar bambu. Di halaman, Andi terhuyung seperti orang baru bangun dari mimpi buruk. Pak Slamet duduk di sudut, kedua tangannya saling menggenggam begitu kencang hingga pucat, tatapannya kosong tertutup kabut. Tak ada yang berani bertanya. Hanya suara gerimis menitik dari ujung atap dan suara ayam yang salah waktu berkokok. Bisik-bisik beredar cepat seperti uap, ada maling masuk, ada kecelakaan, atau ada sesuatu yang tidak beres. Namun setiap kalimat berakhir dengan jeda, seolah seluruh kampung menahan napas di ambang kehidupan keluarga itu. Di dinding ruang tamu kalender bergambar jembatan Suramadu terayun pelan, jam dinding tua berdetak terbata memanjangkan setiap detik menjadi benang yang menjerat. Pagi itu tak ada jawaban yang jelas, hanya rasa dingin yang menyusup sampai ke tulang dan perasaan bahwa sesuatu yang selama ini kumaretakan telah berubah menjadi jurang. Orang-orang saling menatap lalu menunduk. Di kaki mereka air hujan mengalir tipis membawa sisa daun mangga. Tak seorang pun tahu sejak saat ini nama Pak Slamet akan keluar dari lingkar obrolan warung kopi, menyeberang ke beranda-beranda rumah dan akhirnya menabrak dinding-dinding kantor pemerintahan. Biang keladi bukan hanya pada siapa yang bersalah, melainkan pada bagaimana kita para tetangga, keluarga, teman telah abai terhadap sinyal-sinyal kecil yang lama menyalak di dalam rumah di ujung gang itu. Kalimas terus mengalir tenang, tetapi di kampung kecil ini sebuah badai baru saja mulai berputar. Sejak fajar, suasana kampung di pinggiran Surabaya tidak lagi sama. Rumah Pak Slamet menjadi pusat perhatian orang-orang lalu lalang di depan pagar bambu, berbisik lirih seakan takut suara mereka didengar tembok. Meski petugas sudah meminta warga tidak berkerumun, rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Di ruang tamu rumah sederhana itu, Siti masih terguncang. Tangisnya belum reda, matanya sembab, rambutnya berantakan. Ia terus memanggil nama anak-anak seakan berharap suara kecil mereka akan menjawab.
Andy berdiri di pojok ruangan, wajahnya pucat, langkahnya goyah. Sesekali ia menatap ayahnya Pak Slamet yang duduk diam, punggung menunduk, kedua tangan terkepal. Tidak ada kata keluar dari mulutnya, hanya batuk kering yang membuat dadanya berguncang. Ketua RT Pak Joko masuk dengan wajah tegang. "Bapak, Ibu mohon tenang, polisi sedang dalam perjalanan. Kita harus menunggu mereka untuk memastikan apa yang terjadi." Kata-kata itu membuat suasana makin berat. Hening yang hadir bukan Hening biasa, melainkan Hening penuh ketegangan, seakan udara sendiri enggan bergerak. Di luar rumah bisikan mulai beredar. Ada yang berkata mungkin pencuri masuk lewat jendela belakang. Ada pula yang menduga ada keributan rumah tangga yang berujung malapetaka. Bu Misna menutup mulutnya dengan kain selendang, berulang kali menggeleng. Pak Slamet itu orangnya tenang, tak pernah menyakiti siapa-siapa. Mustahil ada hal buruk dari beliau. Namun sorot matanya sendiri penuh ragu. Beberapa anak muda yang baru pulang ronda semalam berdiri di pojok gang menceritakan bahwa mereka mendengar suara aneh dari arah rumah Pak Slamet tengah malam tadi. Seperti ada tangisan lalu tiba-tiba sunyi. "Kami pikir cuma suara angin atau orang mimpi buruk," kata salah satu dari mereka. Kalimat itu membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya berdiri. Sementara itu Pak Slamet tetap tak bergeming. Matanya kosong menatap lantai semen retak di bawah kakinya. Ingatannya berputar, wajah istrinya Bu Rohani yang dulu selalu tersenyum meski sakit, suara kuku-kuku yang berlarian memanggil mbak-mbak, dan juga kata-kata kasar Andi ketika frustrasi karena tak mampu mencukupi kebutuhan. Semua berputar menekan dadanya semakin berat. Polisi tiba sekitar pukul 7 pagi. 2 motor dinas berhenti di depan rumah diikuti mobil patroli kecil. Petugas segera memasang garis pembatas dan meminta warga mundur. Kamera ponsel terangkat, beberapa orang berusaha merekam tapi ditegur keras. "Ini perkara serius, jangan main-main." Suara seorang polisi menggema membuat kerumunan mundur perlahan. Ketika petugas masuk ke dalam rumah, suasana mendadak terasa lebih penggap. Mereka mencatat setiap sudut meja makan, dapur, kamar tidur. Botol obat batuk berserakan di meja kayu, panci berisi bubur dingin di atas tungku, bau menyengat entah dari obat atau cairan lain menusuk hidung. Siti menjerit histeris ketika melihat petugas membuka pintu kamar anak-anak. Andi mencoba menahan istrinya, namun tubuhnya sendiri gemetar tak terkendali. Di halaman warga semakin banyak berkumpul. Ada yang berdua liri, ada yang menatap kosong. Beberapa ibu menyembunyikan wajah di balik kerudung, tidak kuat menyaksikan apa yang terjadi. Di tengah bisikan itu satu kalimat berulang-ulang terdengar, "Ada apa dengan keluarga ini? Bagaimana bisa Surabaya, kota yang ramai dengan aktivitas, tidak pernah tidur?" Namun pagi itu di sebuah kampung kecil di tepi kalimas segalanya berhenti. Jam dinding di rumah Pak Slamet berdetak lambat, seakan menunggu sesuatu. Sementara itu di luar kabut belum mau hilang menahan matahari untuk menyingkap seluruh kebenaran yang sebentar lagi akan mengguncang semua orang. Suasana rumah Pak Slamet semakin tegang ketika petugas mulai bekerja. Garis polisi membatasi pintu depan membuat orang-orang hanya bisa mengintip dari kejauhan. Bisik-bisik semakin ramai, tetapi setiap kali seorang polisi keluar sebentar untuk mengambil sesuatu, kerumunan mendadak hening seolah takut mendengar kenyataan. Di ruang tamu Andi berdiri terpaku. Napasnya pendek, wajahnya pucat pasi. Siti duduk di lantai memeluk lutut, tubuhnya berguncang hebat. Kedua mata bengkaknya terus menatap suaminya seolah meminta penjelasan yang bahkan Andi sendiri tak sanggup menggugap. Pak Slamet masih di pojok ruangan, tangan kirinya menutupi wajah sementara tangan kanan meremas lutut. Seorang petugas mendekat menepuk bahunya dengan hati-hati. "Pak, mohon tenang. Kami perlu Bapak ikut ke kantor untuk memberi keterangan." Slamet hanya mengangguk pelan. Matanya tampak buram, tidak menolak, tidak pula bertanya. Polisi lain menuju dapur. Di sana sebuah botol plastik tanpa label tergeletak di lantai dekat tungku. Tutupnya terbuka, cairan tersisa di dalamnya menyebarkan bau tajam menusuk hidung. Seorang penyidik mengangkat botol itu dengan sarung tangan, memasukkannya ke kantong bukti. Ia saling pandang dengan rekannya, ekspresi keduanya sama-sama berat. "Ini serius," bisik salah satu petugas. "Kita harus pastikan." Di luar warga semakin penasaran. Bu Misna menutup mulut dengan tangan, matanya merah karena menahan tangis. Tak mungkin Pak Slamet, dia selalu memberi permen ke kuku-kuku. Orangnya halus, katanya. Namun di sampingnya Pak Karyo menggeleng keras. "Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah orang." Kadang wajah tenang menyimpan badai. Ungkapannya membuat beberapa orang menghela napas panjang. Ketua RT mencoba menenangkan suasana. "Kita jangan berprasangka dulu. Biarlah polisi bekerja. Semoga ini hanya salah paham." Tetapi bahkan suaranya pun terdengar gemetar. Di halaman belakang hujan masih menetes dari ujung atap seng jatuh ke tanah besek yang penuh jejak kaki. Beberapa jejak baru mungkin milik tetangga yang berlari masuk sebelum polisi datang membekas jelas. Di sudut halaman sandal kecil milik Tara tergeletak terbalik basah, koyop seakan ditinggalkan terburu-buru. Pak Slamet sempat melirik sandal itu, sekejap matanya memerah.
Ingatannya kembali pada malam-malam ia duduk bersama kuku-kukunya mendongeng kisah pewayangan sebelum tidur. Lala selalu menutup telinga ketika ia menirukan suara raksasa Tio tertawa terpingkal dan tara menyelinap ke pangkuannya. Kenangan itu menyesak membuat dadanya serasa terbakar. Namun bersamaan dengan itu beban berat kembali menghantam. Hutang yang menumpuk tubuh yang makin lemah ukapan pahit anak sendiri yang sering menyebutnya beban. Semua itu seperti batu-batu besar yang menindih menutup semua jalan keluar. Di kepalanya hanya tinggal bayangan gelap bahwa mungkin dengan satu jalan ekstrem penderitaan bisa berakhir. Petugas kemudian membawa Pak Slamet keluar rumah. Warga menyingkir memberi jalan tapi mata mereka menatap tajam penuh campuran kaget, takut dan marah. Slamet berjalan pelan, tubuhnya membungkuk, tangan terborgol longgar di depan. Tidak ada perlawanan, tidak ada protes. Hanya langkah gontai seorang lelaki tua yang seolah sudah menyerahkan dirinya pada nasib. Siti menjerit lagi, tubuhnya limbung ditopang dua tetangga perempuan. Andi menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Dalam isakan dan tatapan kosong seluruh kampung tahu sejak hari itu rumah kecil di ujung gang bukan lagi sekadar tempat tinggal melainkan sebuah simbol luka yang akan menghantui mereka semua. Di kejauhan lonceng gereja keputran berdentang 9 kali. Suaranya merambat pelan tenggelam di antara kabut pagi. Bagi banyak orang dentang itu terasa seperti lonceng duka menandai awal dari sebuah kisah kelam yang baru saja terungkap. Kabar tentang rumah Pak Slamet menyebar lebih cepat daripada angin yang meniup kabut pagi. Belum siang warung kopi di ujung gang sudah penuh orang. Setiap kursi plastik ditempati, setiap mulut berbisik. Ada yang menyandarkan dagu ke tangga, ada yang menatap kosong sambil menggaduk kopi hitam sampai dingin. Benarkah Pak Slamet yang melakukan, tanya seorang bapak parubaya dengan suara nyaris berbisik. Orangnya itu halus, tak pernah marah sama tetangga. Seorang lain menjawab cepat, tapi polisi sudah bawa dia. Kalau bukan dia, kenapa kalimat itu menggantung di udara membuat semua orang menghela napas. Tak ada yang benar-benar yakin, tapi bayangan buruk sudah menangkap di kepala. Di rumah sebelah Bu Misna masih menangis pelan. Ia menatap sandal kecil Tara yang dibawa petugas lalu menutup wajah dengan selendang lusuh. Anak-anak itu sering main di halaman, saya minta jamu manis, gumamnya. Seolah kenangan kecil itu menjadi belati yang menusuk setiap kali ia mengingatnya. Sementara itu Andi dan Siti berada di rumah tetangga dekat Art. Siti tak henti-hentinya menangis, tubuhnya lemah lunglai. Andi duduk diam memandang kosong ke arah jalan tanah yang bekek. Sesekali ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tetangga mencoba menghibur tapi tidak ada kata yang cukup kuat menahan duka. Menjelang siang 2 wartawan lokal datang. Mereka membawa kamera kecil, buku catatan dan wajah penuh ingin tahu. Di depan garis polisi mereka bertanya-tanya mencoba mencari saksi. Beberapa warga menolak bicara takut salah kata. Ada yang buru-buru menutup pintu rumah. Namun ada juga yang bersemangat bercerita meski hanya berdasarkan dugaan. Semalam saya dengar suara tangisan anak, kata seorang pemuda ronda. Lalu hening, saya pikir cuma mimpi atau suara hujan. Wartawan berkata cepat, matanya berbinar karena menemukan kutipan. Tak lama kemudian berita singkat pertama muncul di media daring, dugaan tragedi keluarga di Surabaya, kakek diamankan polisi. Judul itu langsung menyebar di media sosial. Di grup WhatsApp warga, tautan berita dibagikan disertai emotikon menangis dan tanda tanya panjang. Orang-orang mulai menulis komentar, ada yang marah, ada yang tak percaya, ada yang mengutuk, ada pula yang mencoba mencari alasan. Di kantor kelurahan telepon berdering tak henti. Warga dari ruh lain ingin tahu apa yang terjadi. Camat bahkan turun tangan meminta laporan resmi dari polisi sektor setempat. Kita harus jaga suasana. Jangan biarkan kabar simpang siur, katanya tegas. Tapi kenyataannya simpang siur itulah yang justru semakin deras. Di sore hari hujan kembali turun rintik. Jalan gang menjadi lengket sepatu para wartawan berlumut tanah. Kamera mereka tetap merekam meski tak ada pernyataan resmi. Di balik pagar rumah Pak Slamet tampak sepi, jendela tertutup rapat, garis polisi kuning bergetar ditiup angin. Bayangan pohon mangga di depan rumah memanjang seolah menutupi rahasia kelam di dalamnya. Beberapa anak kecil yang biasanya bermain kelereng di ujung gang kini hanya berdiri jauh saling berbisik takut-takut. Salah satunya berkata, aku tak mau lewat depan rumah itu lagi. Yang lain mengangguk cepat. Rumah yang dulu biasa saja kini menjelma menjadi tempat yang menakutkan. Di malam hari kampung tetap ramai dengan orang-orang berkumpul di teras rumah masing-masing. Mereka membicarakan hal yang sama, mengulang cerita yang sama, menebak-nebak apa yang terjadi. Sementara itu suara azan Isya dari masjid kecil di ujung gang menggema lembut seakan berusaha menenangkan hati yang gelisah. Namun kegelisahan itu sudah terlalu dalam. Hari itu Surabaya tidak hanya ramai oleh lalu lintas kota tetapi juga oleh satu kabar dari sebuah kampung kecil. Seorang kakek yang selama ini dikenal sederhana kini menjadi pusat sorotan bersama sebuah keluarga yang runtuh dalam diam. Dan semua orang tahu ini baru permulaan. Di kantor polisi sektor Wonokromo suasana pagi terasa tegang.
Lampu neon putih menyinari ruang interogasi yang sempit, dindingnya dipenuhi kat kusam. Di tengah ruangan sebuah meja kayu tua dipasang dua kursi saling berhadapan. Di salah satu kursi itulah Pak Slamet duduk, punggung membungkuk, tangan gemetar diletakkan di pangkuan. Seorang penyidik berpengalaman, Ibda Haris, masuk dengan map tebal di tangannya. Ia menatap sebentar ke arah lelaki tua itu lalu menarik kursi dan duduk. Pandangannya tajam namun suaranya terkendali. Pak Slamet, kami perlu mendengar penjelasan Bapak. Tolong ceritakan apa yang terjadi di rumah semalam. Pak Slamet diam lama. Matanya menatap kosong ke arah lantai semen. Napasnya berat, terdengar sesak karena batuk yang tertahan. Setelah beberapa menit ia menghela napas panjang. Saya tidak ingin mereka menderita, ukapnya pelan. Kalimat itu membuat ruangan seketika hening. Seorang polisi muda yang duduk di sudut ruangan mengangkat cepat, tangannya sedikit bergetar. Ibda Haris mengkondongkan badan, suaranya lebih tegas. Apa maksud Bapak? Tolong jelaskan. Siapa yang Bapak maksud dengan mereka? Slamet menutup mata lalu perlahan menjawab, kuku-kuku saya Lalati Utara. Mereka terlalu kecil untuk menanggung semua kesulitan. Saya takut setelah saya tidak ada mereka akan lebih sengsara. Ukapan itu membuat Haris terdiam sesaat. Ia sudah menghadapi banyak kasus, tapi mendengar seorang kakek bicara seperti itu membuat dadanya berat. Ia menegakkan tubuh lalu berkata, Pak Slamet, Bapak sadarkan yang Bapak lakukan itu sebuah kejahatan serius. Anak-anak tidak bersalah. Mereka punya hak untuk hidup. Air mata mulai menggalir di wajah keriput Slamet. Ia mengangguk pelan, saya tahu. Tapi malam itu pikiran saya kacau. Batuk saya makin parah, dada saya sakit. Saya merasa hidup saya tinggal sebentar. Lalu saya dengar mereka menangis. Saya tak tahan, saya ingin semua berhenti. Haris menggetuk pena di meja mencoba menahan emosi. Bapak gunakan apa? Tanyanya hati-hati. Slamet menunjuk pelan ke arah botol plastik yang sudah diamankan sebagai barang bukti. Itu cairan dari kebun, saya campur ke bubur. Suaranya nyaris tak terdengar, seakan malu mengungkapkannya. Polisi muda yang mengangkat menelan ludah, wajahnya pucat. Ia berhenti menulis sebentar lalu melanjutkan dengan tangan gemetar. Ruangan seolah diselimuti kabut tebal membuat waktu berjalan lambat. Haris menutup map di depannya lalu menatap tajam. Pak Slamet, saya harus mengatakan bahwa Bapak mengaku sengaja melakukan ini. Apakah Bapak menyesal? Slamet mengangkat kepalanya, mata merah karena air mata. Menyesal setiap detik. Saya ingin ikut mereka tapi saya masih di sini. Tuhan tidak ambil saya salah besar. Kata-kata itu menggema di ruangan kecil meninggalkan kesunyian panjang. Haris menunduk mencatat kalimat terakhir dengan tulisan tebal. Ia tahu kasus ini bukan hanya soal hukum tetapi juga tentang luka batin, kemiskinan dan putus asa. Namun hukum tetap harus ditegakkan. Di luar ruangan beberapa wartawan sudah menunggu. Mereka menodongkan kamera setiap kali pintu terbuka berharap ada informasi baru. Namun polisi hanya memberi pernyataan singkat, penyelidikan masih berlangsung. Mohon bersabar. Sementara itu di ruang interogasi, Slamet duduk kembali dengan kepala tertunduk. Tangannya menggenggam erat rosario tua yang entah kapan ia keluarkan dari saku. Bibirnya bergetar komat kamit berdoa lirih. Untuk pertama kalinya ruangan dingin itu dipenuhi bukan hanya catatan hukum tetapi juga gema doa seorang kakek yang menanggung penyesalan seumur hidup. Di kampung kecil tepi Kalimas suasana berduka masih terasa tebal. Rumah-rumah menutup pintu lebih cepat, anak-anak tidak lagi berlarian di gang. Orang dewasa berbicara dengan suara rendah seakan takut menggusik udara yang sudah berat oleh kesedihan. 3 nisan kecil baru saja ditanam di pemakaman umum belakang kampung. Tanahnya masih basah, bongga krisan putih tergeletak layu karena hujan malam. Asap dupa tipis melayang terbawa angin sore. Orang-orang yang lewat berhenti sejenak menundukkan kepala lalu berjalan lagi dengan wajah muram. Andi hampir setiap hari duduk di samping makam itu. Wajahnya tirus, matanya cekung, bibirnya peka-peka. Kadang ia bicara sendiri, kadang hanya terdiam menatap batu nisan tanpa berkedip. Lalati Utara, maafkan Bapak, bisiknya berulang-ulang. Tetangga yang melihat hanya bisa menghela napas, tak berani mengganggu. Siti, istrinya, hampir tidak keluar rumah. Ia sering terbaring di tikar, tubuhnya lemah, matanya bengkak karena menangis. Setiap kali ada orang menjenguk, ia hanya menggeleng pelan menolak bicara. Para tetangga perempuan bergantian membawa makanan tapi piring-piring itu tetap kembali penuh. Seolah tubuhnya menolak kehidupan. Di warung kopi ujung gang percakapan masih berkisar pada tragedi itu. Ada yang menyalahkan Slamet sepenuhnya. Kalau memang sakit kenapa harus melibatkan kuku, seru seorang bapak. Ada pula yang mencoba mengingatkan tapi jangan lupa beliau hidup penuh tekanan. Kadang orang tua merasa sendirian. Dua pandangan itu beradu memecah suasana menjadi bisu tak enak. Ketua RT Pak Joko berulang kali menegaskan kepada warga agar tidak memperkeruh keadaan. Biarkan proses hukum berjalan. Kita doakan saja yang terbaik untuk anak-anak yang sudah pergi.
Namun bahkan kata-katanya tidak mampu meredakan gelombang emosi yang melanda kampung. Di malam hari suasana semakin mencekam. Banyak warga mengaku sulit tidur. Ada yang merasa mendengar suara anak kecil menangis di dekat gang, ada yang melihat bayangan samar di halaman rumah Slamet yang kini kosong. Rumah itu terkunci, garis polisi masih terpasang, tapi keheningannya justru membuat semua orang gelisah. Bumisna, penjual jamu, bercerita lirih kepada tetangga, "Tadi malam saya dengar suara sandal kecil di depan rumah, padahal jelas-jelas tidak ada orang." Ceritanya membuat beberapa orang merinding. Walau sebagian menganggap hanya halusinasi karena suasana duka, kisah-kisah itu menyebar cepat, menambah lapisan ketakutan baru. Di sisi lain, beberapa tokoh kampung mulai bergerak. Ketua pengajian dan pengurus masjid kecil mengadakan doa bersama untuk arwah 3 anak. Puluhan warga datang membawa sajadah, membaca ayat suci, berharap kedamaian bagi jiwa yang pergi terlalu cepat. Suara doa menggema di langit malam, menggalun pelan bersama aroma kopi yang diseduh di serambi masjid. Namun meski doa dilantungkan, luka di hati warga belum juga terobati. Setiap kali melewati rumah Slamet, orang-orang menunduk cepat, enggan menatap lama. Ada rasa iba, ada pula amarah. Rumah itu sudah berubah jadi tempat angker, bisik seorang pemuda. Malam demi malam kabut sering turun di kampung. Jalan setapak besek, cahaya lampu jalan kuning temaram. Suasana muram itu seakan menegaskan bahwa kampung ini tidak lagi sama. Tragedi keluarga Slamet telah merenggut tawa anak-anak, menyisakan bayang-bayang gelap yang sulit diusir. Bagi warga, cerita ini bukan lagi sekadar kabar, tapi menjadi pengingat pahit bahwa kemiskinan, kesepian, dan putus asa bisa menjelma jadi bencana jika tak ada yang peduli. Dan di kampung kecil itu setiap orang mulai bertanya dalam hati, apakah mereka juga bersalah karena terlalu sibuk dengan urusan sendiri hingga gagal melihat tanda-tanda sebelum semuanya terlambat. Di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, tim forensik bekerja sejak pagi buta. 3 jasad kecil dibaringkan di ruang autopsi dengan selimut putih menutup tubuh mereka. Di luar ruangan suasana hening. Beberapa polisi menjaga pintu, melarang siapapun masuk, kecuali tim medis. Dokter forensik Dr. Ratna memimpin pemeriksaan. Tangannya terampil, wajahnya serius. Ia tahu seluruh masyarakat menunggu jawaban yang pasti. Setelah beberapa jam bekerja, ia akhirnya menyusun laporan. 3 anak meninggal akibat keracunan zat kimia yang ditemukan pada cairan di lambung mereka. Zat itu sama dengan sisa cairan dalam botol plastik yang diamankan dari dapur rumah Slamet. Berita hasil autopsi segera dilaporkan ke penyidik. Ibda Haris menerima dokumen itu dengan wajah tegang. Ia membaca dengan seksama lalu menghela napas panjang. Semua bukti mengarah ke satu orang, Pak Slamet sendiri. Sore harinya konferensi pers digelar di halaman kantor polisi sektor Wonokromo. Puluhan wartawan sudah menunggu, kamera siap, mikrofon berjejer. Seorang perwira berdiri di podium sederhana membacakan pernyataan resmi. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, keterangan saksi, dan laporan forensik, dapat dipastikan bahwa 3 korban meninggal karena racun yang sengaja dicampurkan ke dalam makanan. Barang bukti yang ditemukan di rumah menguatkan hal tersebut. Tersangka utama adalah Slamet, kakek korban. Begitu kalimat itu melungkur, kilatan kamera memenuhi udara. Wartawan berebut mengajukan pertanyaan, suaranya tumpang tindih. Apakah ada kemungkinan orang lain terlibat? Bagaimana kondisi kejiwaan tersangka? Polisi menjawab singkat, penyelidikan masih berlanjut, tetapi indikasi kuat mengarah pada pelaku tunggal. Kabar itu langsung mengguncang kampung. Di warung kopi, berita televisi diputar keras-keras. Orang-orang berkumpul menatap layar dengan wajah tak percaya. "Ya Tuhan, benar-benar Pak Slamet," bisik seorang ibu. Ada yang menggeleng, ada yang menunduk, ada pula yang marah. "Tak bisa dimaafkan, bagaimanapun alasannya, itu kejam," seru seorang bapak. Namun ada juga suara berbeda. Seorang pemuda berkata lirih, "Mungkin beliau sakit parah, pikirannya kacau. Kita tak tahu penderitaan orang tua." Kalimat itu memicu perdebatan sengit. Kampung terbela, sebagian menuntut hukuman seberat-beratnya, sebagian lain mencoba memahami dari sisi kemanusiaan. Di rumah duka, Andi mendengar kabar itu dengan wajah hancur. Ia memukul tembok, menangis keras. "Kenapa harus ayah? Kenapa harus anak-anakku?" Siti hanya terbaring, tubuhnya lemah, air matanya tak berhenti mengalir. Keluarga itu kini tenggelam dalam duka yang tak terukur, kehilangan 3 anak sekaligus menghadapi kenyataan bahwa pelaku adalah ayah sendiri. Di malam hari, televisi nasional menayangkan berita itu. Judul besar muncul di layar, "Kakek diduga rakuni 3 kuku di Surabaya." Wajah Slamet yang pucat dan tubuh ringkihnya diperlihatkan saat digiring ke kantor polisi. Seluruh negeri terkejut. Media sosial dipenuhi komentar pedas, ada pula yang menuliskan doa untuk anak-anak yang pergi terlalu cepat. Kampung kecil di pinggiran Surabaya kini menjadi sorotan nasional. Jalan tanah becek di ujung gang dipadati orang asing, wartawan, aktivis, bahkan pejabat yang datang sekadar memberi pernyataan. Hidup warga mendadak berubah. Mereka merasa bangga karena kampungnya diperhatikan, sekaligus takut karena dikenal dengan tragedi.
Dan di balik semua hiruk-pikuk itu rumah Slamet berdiri sunyi, jendelanya tertutup, garis polisi masih terpasang. Lampu jalan di depannya berkedip-kedip menciptakan bayangan panjang di tembok lembab. Setiap orang yang lewat hanya mempercepat langkah, seolah bayangkan rumah itu bisa menelan siapa saja yang menatap terlalu lama. Sejak hasil forensik diumumkan, nama Slamet menjadi berita utama di berbagai media. Stasiun televisi menayangkan potongan gambar dirinya yang digiring ke kantor polisi, tubuh renta dengan rambut putih kusut, tangan gemetar di balik borgol. Judul berita tampil besar, kakek rakuni kuku di Surabaya, motif diduga depresi. Di media sosial ribuan komentar membanjiri. Ada yang penuh amarah, tidak ada alasan anak-anak tidak pantas jadi korban. Ada pula yang mencoba menenangkan kita, jangan hanya mengutuk, mari lihat bagaimana tekanan hidup bisa menghancurkan mental orang tua. Perdebatan panjang meluas dari grup WhatsApp keluarga sampai forum daring mahasiswa. Talk show televisi malam itu menghadirkan psikolog, ustaz dan pengamat hukum. Sang psikolog menekankan pentingnya memperhatikan kesehatan mental lansia. Banyak orang tua merasa menjadi beban. Jika dibiarkan, rasa putus asa bisa berubah jadi tindakan ekstrem, katanya. Pengamat hukum menimpali dengan nada tegas, namun hukum tetap harus ditegakkan. 3 nyawa anak kecil telah hilang. Ini tindak pidana berat. Di kampung warga merasa asing dengan hiruk-pikuk pemberitaan. Rumah-rumah sederhana kini sering didatangi wartawan. Kamera diarahkan ke gang becek, ke rumah tetangga yang dulu tak pernah diperhatikan. Seorang ibu yang ditanya reporter berkata lirik, kami masih syok. Anak-anak itu baik sering bermain di sini. Kami tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu keluarga Andi tenggelam lebih dalam-dalam kesedihan. Andi nyaris tak keluar rumah kecuali untuk menenggok makam anak-anaknya. Di sana ia berjongkok lama menatap tanah basah dengan tatapan kosong. Siti semakin kurus, suaranya parau karena terlalu sering menangis. Mereka berdua seakan kehilangan arah, tak tahu bagaimana melanjutkan hidup. Di kantor polisi, Slamet ditempatkan di sel khusus. Ia lebih banyak diam duduk di pojok memegang rosario tua yang selalu ia bawa. Sesekali ia berbicara sendiri memanggil nama kukunya. Petugas yang berjaga mengaku sering mendengar tangis lirih dari sel itu di tengah malam. Pemerintah kota Surabaya tak tinggal diam. Wali kota menggelar rapat darurat menekankan perlunya perhatian lebih pada keluarga miskin dan lansia. Tragedi ini harus jadi pelajaran. Jangan sampai ada lagi orang tua merasa sendirian menghadapi penderitaan, ukapnya di hadapan media. Pernyataan itu mendapat tepuk tangan meski sebagian warga sinis baru sekarang perhatian datang setelah ada korban. Di Universitas, dosen sosiologi menjadikan kasus Slamet bahan diskusi kelas. Mahasiswa berdebat sengit, sebagian menekankan aspek hukum, sebagian lagi menyoroti faktor sosial ekonomi. Seorang mahasiswa berkata kalau masyarakat lebih peduli kalau ada program dukungan, mungkin Slamet tidak akan sejauh itu. Kalimat itu membuat ruang kelas hening karena terasa seperti tuduhan kolektif. Sementara itu di kampung suasana kian muram. Malam hari orang-orang enggan lewat di depan rumah Slamet yang kini kosong. Lampu jalan temaram menyorot garis polisi yang masih membentang menambah kesan angker. Beberapa anak kecil mengaku bermimpi buruk melihat bayangan 3 bocah bermain di halaman. Orang dewasa menegur sudah jangan bicara begitu. Tapi wajah mereka sendiri pucat jelas dihantui hal serupa. Tragedi ini telah melampaui batas kampung kecil. Ia berubah menjadi cermin yang dipantulkan ke seluruh negeri tentang kemiskinan, kesehatan mental, lemahnya ikatan keluarga dan tanggung jawab sosial yang sering diabaikan. Dan di balik segala sorotan, Slamet sendiri hanya duduk dalam sunyi menunggu waktu. Bagi banyak orang ia pelaku kejam. Bagi sebagian kecil lainnya ia korban keadaan. Tapi bagi dirinya ia hanyalah seorang kakek yang tersesat di lorong gelap menanggung penyesalan tanpa akhir. Di kantor Kejaksaan Negeri Surabaya, tumpukan berkas perkara Slamet memenuhi meja panjang. Jaksa-jaksa duduk serius memeriksa bukti demi bukti, hasil forensik, keterangan saksi, pengakuan tersangka. Semua dokumen diberi penanda merah, tanda kasus ini diprioritaskan karena sorotan publik begitu besar. Perkara ini tidak bisa ditunda. Sidang pertama harus segera digelar, ujar Kepala Kejaksaan dengan nada tegas. Masyarakat menunggu keadilan. Kita harus pastikan prosesnya transparan. Sementara itu di sel tahanan, Slamet duduk menyandar tembok dingin. Rambut putihnya kusut, wajahnya pucat. Ia memeluk lutut memandang kosong ke lantai semen. Dalam hati ia mengulang doa yang sama, meminta ampun, berharap bisa bertemu kembali dengan kuku-kukunya di alam lain. Namun setiap kali mengingat wajah polos lalatio dan tara dadanya terasa dihantam batu besar. Petugas lapas melaporkan bahwa kondisi kesehatan Slamet menurun. Ia sering batuk, kadang sesak napas. Dokter penjara memberi obat tetapi lebih sering ia menolak makan. Biar saya lapar, biar saya cepat mati, katanya pelan pada seorang sipir. Kalimat itu membuat sipir terdiam, tak tahu harus marah atau iba.
Di kampung suasana menjelang sidang semakin panas. Wartawan datang hampir setiap hari mewawancarai warga. Sebagian merasa muak. Kenapa terus ditanya, kami juga ingin tenang, kata seorang bapak sambil menutup pintu rumah. Namun ada juga yang memanfaatkan kesempatan berbicara panjang lebar di depan kamera menceritakan segala gosip yang bahkan belum tentu benar. Andi sendiri semakin terpuruk. Ia tahu sidang ayahnya akan segera dimulai tapi hatinya hancur. Setiap kali memandang istrinya ia merasa gagal sebagai suami. Setiap kali melihat makam anak-anaknya ia merasa gagal sebagai ayah. Kini menghadapi kenyataan bahwa ia juga harus menjadi saksi di pengadilan, beban itu terasa mustahil ditanggung. Suatu sore ia berjalan sendirian ke tepi Kalimas. Air sungai berwarna kecoklatan mengalir pelan membawa potongan ranting dan sampah plastik. Andi duduk di tepi menatap air dengan mata kosong. Aku benci ayah tapi aku juga benci diriku sendiri, gumamnya. Angin membawa kata-kata itu, tak seorang pun mendengar. Siti di sisi lain masih sulit menerima kenyataan. Ia menolak berbicara dengan wartawan bahkan dengan tetangga. Hanya diam menangis dan berdoa. Dalam doanya ia meminta kekuatan untuk bertahan meski hatinya tahu luka ini takkan pernah sembuh. Media nasional terus memberitakan perkembangan. Setiap malam berita utama menampilkan tajuk sidang kakek Surabaya segera digelar. Potret kampung sederhana ditayangkan lengkap dengan komentar warga. Publik menunggu dengan sabar ingin melihat bagaimana hukum menanggapi tragedi yang dianggap paling mengguncang dalam beberapa tahun terakhir. Malam sebelum pengumuman jadwal sidang, kampung kembali sunyi. Hanya suara jangkrik bersahutan dari sawah jauh. Lampu jalan berkelip-kelip menambah rasa mencekam. Rumah Slamet masih dipasangi garis polisi, tak ada yang berani mendekat. Anak-anak dilarang bermain ke arah sana. Semua orang tahu hari-hari tenang sudah berakhir. Bayangan sidang menjulang seperti awan gelap menggantung di atas kepala keluarga Slamet dan seluruh kampung. Besok atau lusa nama mereka akan kembali memenuhi layar televisi, halaman surat kabar dan beranda media sosial. Dan di antara detik yang terus berjalan, tidak ada yang benar-benar siap menghadapi apa yang akan terjadi. Pagi itu halaman Pengadilan Negeri Surabaya dipenuhi kerumunan. Wartawan berjejal di depan gerbang, kamera siap menyorot setiap momen. Polisi berjaga ketat memasang barikade agar massa tidak menyerbu masuk. Udara lembab sisa hujan malam bercampur dengan riuh suara orang yang ingin menyaksikan langsung persidangan yang sudah menjadi buah bibir nasional. Mobil tahanan berhenti perlahan di halaman. Pintu belakang terbuka dan keluarlah Slamet dengan langkah gontai. Rambutnya semakin memutih, tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput. Tangan terborgol tipis di depan tubuh, matanya menunduk tajam ke lantai. Suasana mendadak hening sejenak, lalu kilatan kamera memangkar membutakan. Beberapa orang berteriak marah, hukum seberat-beratnya. Ada pula yang hanya menatap dengan mata bekak-kakak, tak percaya kakek yang dulu dikenal ramah kini duduk di kursi terdakwa. Di ruang sidang kursi kayu dipenuhi penonton. Keluarga Andi duduk di barisan depan. Andi tampak pucat matanya sembab, sementara Siti bersandar lemah di pundaknya. Mereka berdua seperti tak lagi punya tenaga untuk melawan kesedihan. Ketika Slamet masuk, Andi menunduk tak sanggup menatap. Siti langsung menangis, bahunya terguncang hebat. Majelis hakim dipimpin oleh hakim ketua, seorang pria berusia 50-an dengan wajah tegas. Ia menggetuk palu 3 kali. Sidang perkara pidana dengan terdakwa Slamet dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Suara palu bergema membuat ruangan sunyi mencekam. Jaksa penuntut berdiri membacakan dakwaan dengan suara lantang. Bahwa terdakwa Slamet dengan sengaja telah mencampurkan zat beracun ke dalam makanan yang dikonsumsi oleh 3 kukunya sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Perbuatan ini memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana dengan korban anak di bawah umur, ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Kalimat itu menusuk ruangan. Banyak yang menunduk, sebagian menutup mulut, ada pula yang menggusap air mata. Andi menggenggam tangan Siti erat-erat, keduanya menangis tanpa suara. Slamet duduk kaku, matanya berkakak-kakak, bibirnya bergetar. Hakim lalu memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan tanggapan. Dengan suara serak Slamet berkata, "Yang mulia, saya salah. Saya menyesal setiap hari. Saya hanya takut kuku-kuku saya hidup menderita setelah saya pergi. Saya tidak ingin mereka sengsara. Tapi saya sadar perbuatan saya tidak bisa dimaafkan. Saya mohon ampun." Ruangan sejenak hening. Isak tangis terdengar di kursi penonton. Seorang ibu yang duduk di belakang berkata lirik, "Kasihan, tapi tetap saja itu dosa besar." Sidang berlanjut dengan pemanggilan saksi. Andi dipanggil maju. Langkahnya berat, kakinya gemetar. Ketika berdiri di depan hakim, ia tak kuasa menahan tangis. "Saya kehilangan 3 anak saya, yang mulia. Saya juga kehilangan ayah. Saya benci dia tapi dia tetap ayah saya. Saya bingung harus bagaimana." Kata-katanya mengguncang ruangan membuat banyak orang terisak. Sidang hari itu berakhir setelah 3 jam.
Hakim menutup dengan pengumuman sidang berikutnya akan menghadirkan saksi tambahan dan keterangan ahli. Palu diketuk kembali dan kerumunan bangkit berdiri. Ketika Slamet digiring keluar, ia menoleh sekilas ke arah Andi dan Siti. Matanya penuh air mata, bibirnya bergerak seakan ingin berkata sesuatu tapi tak ada suara keluar. Andi hanya menatap sekilas lalu menunduk. Siti memalingkan wajah sambil menangis. Di luar gedung, wartawan segera menyalakan kamera melaporkan detik demi detik jalannya sidang perdana. Di layar televisi malam itu seluruh Indonesia menyaksikan seorang kakek renta yang terseret ke kursi terdakwa, keluarga yang hancur dan masyarakat yang terbelah antara amarah dan iba. Tragedi keluarga kecil di pinggir kali Mas kini benar-benar berubah menjadi drama hukum yang disiarkan ke seluruh negeri. Dan semua orang tahu perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Hari kedua sidang perkara Slamet kembali dipadati massa. Sejak pagi halaman Pengadilan Negeri Surabaya sudah penuh oleh wartawan, mahasiswa hukum hingga warga biasa yang penasaran. Semua ingin mendengar keterangan saksi ahli yang digadang-gadang bisa menjelaskan mengapa seorang kakek renta tega melakukan tindakan yang mengejutkan negeri. Di dalam ruang sidang suasana lebih tegang dibanding hari pertama. Hakim ketua membuka persidangan dengan ketukan palu. Jaksa kemudian memanggil saksi ahli pertama, seorang psikolog klinis bernama Dr. Mira Suryani. Perempuan berusia 40-an itu melangkah mantap ke depan membawa map berisi hasil pemeriksaan. Yang mulia, ukapnya setelah disumpah, dari hasil observasi terdakwa Slamet menunjukkan gejala depresi berat yang sudah berlangsung lama. Ada perasaan tidak berguna, rasa putus asa dan delusi bahwa kematian dapat menjadi jalan keluar. Ruang sidang hening mendengarkan. Slamet menunduk, tangannya meremas Rosario tua di saku. Andi di barisan depan terisak, sementara Siti menyeka air mata dengan kerudungnya. Dr. Mira melanjutkan, namun meski depresi dapat memengaruhi pikiran, dari hasil pemeriksaan kami terdakwa masih memahami perbuatannya salah. Artinya secara hukum ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Jaksa mengangguk puas lalu bertanya apakah depresi bisa dijadikan alasan untuk meringankan hukuman. Psikolog itu menjawab tegas, bisa menjadi pertimbangan tetapi tidak menghapus tanggung jawab. Tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa 3 anak tetaplah sangat serius. Setelah psikolog, giliran ahli hukum pidana dipanggil. Profesor tua dari Universitas Airlangga berdiri menjelaskan panjang lebar bahwa kasus Slamet termasuk kategori pembunuhan berencana dengan korban anak sehingga ancaman hukuman maksimal dapat dijatuhkan. Namun pertimbangan usia dan kondisi mental terdakwa mungkin akan memengaruhi putusan hakim, katanya. Perdebatan di ruang sidang semakin memanas. Jaksa menekankan sisi kejam perbuatan 3 anak kehilangan masa depan. Sementara pengacara Slamet memohon agar majelis mempertimbangkan latar belakang kemiskinan, sakit menahun dan rasa putus asa yang tak pernah diobati. Di luar ruang sidang massa terbagi 2. Sebagian berteriak menuntut hukuman mati, mengangkat spanduk sederhana bertuliskan keadilan untuk anak-anak. Sebagian lain berdiri lebih tenang membawa poster kecil bertuliskan depresi bukan aib, lansia butuh perhatian. Polisi berjaga ketat di antara mereka agar tidak terjadi keributan. Media sosial kembali ramai. Tagar #sidang Slamet menjadi trending. Ada yang menulis penuh kemarahan, ada yang membagikan doa, ada pula yang merenung tentang betapa rapuhnya ikatan keluarga jika tidak dijaga. Slamet sendiri selama seluruh keterangan dibakakan hanya duduk diam. Sesekali ia menangis tanpa suara, bahunya berguncang. Ketika hakim menanyakan tanggapannya, ia hanya berkata pelan, "Saya menyesal. Andai saya bisa kembali, saya akan pilih menahan sakit sendiri bukan melukai kuku-kuku saya." Kalimat itu membuat ruang sidang kembali dipenuhi isak tangis. Sidang hari itu ditutup menjelang sore. Hakim mengumumkan agenda berikutnya adalah menghadirkan saksi tambahan dari keluarga korban. Palu diketuk, semua orang berdiri. Slamet digiring keluar, langkahnya lambat, matanya sayu. Di luar langit Surabaya mendung, angin membawa bau tanah basah. Wajah-wajah warga yang menunggu tampak lelah, namun rasa penasaran dan emosi belum juga reda. Semua tahu sidang ini masih panjang. Dan setiap kalimat yang keluar di ruang pengadilan ibarat membuka kembali luka lama yang belum sempat menggering. Hari ketiga persidangan Slamet dibuka dengan suasana yang lebih mencekam. Kursi penonton dipenuhi sejak pagi. Sebagian besar adalah warga kampung yang ingin mendengar langsung kesaksian keluarga korban. Wartawan kembali berdesakan di depan gedung pengadilan, menodongkan kamera ke arah setiap orang yang masuk. Majelis hakim membuka sidang dengan ketukan palu. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian keluarga korban, ukap hakim ketua dengan suara tegas. Semua mata langsung tertuju pada Andi, putra Slamet sekaligus ayah dari 3 anak yang telah tiada. Andi dipanggil maju. Langkahnya berat, pundaknya tertunduk, wajahnya pucat, matanya sembab. Ketika berdiri di depan majelis hakim, ia sempat terdiam lama. Nafasnya pendek, dadanya naik turun. "Yang mulia," suaranya peka, "saya kehilangan segalanya.
3 anak saya pergi dan orang yang menyebabkan itu adalah ayah saya sendiri. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang di kursi penonton menunduk menahan tangis. Siti yang duduk di barisan depan tidak mampu menahan emosinya. Ia menangis keras, tubuhnya diguncang rasa sakit yang tak tertahankan. Andi melanjutkan, saya benci ayah. Saya marah. Tapi di sisi lain saya juga masih melihat beliau sebagai orang tua saya. Itu yang membuat hati saya hancur. Bagaimana saya harus bersikap saya tak tahu. Saya hanya ingin anak-anak saya hidup kembali, tapi itu mustahil. Jaksa menanyakan apakah Andi menginginkan hukuman seberat-beratnya bagi Slamet. Andi terdiam lama lalu menjawab, "Pelan, saya serahkan pada hukum." Hati saya sudah terlalu sakit untuk menentukan apapun. Kalimat itu membuat ruangan terisak. Siti kemudian dipanggil. Dengan langkah gontai ia berdiri di kursi saksi. Suaranya lirih nyaris tak terdengar. "Saya tidak pernah membayangkan ayah mertua saya bisa melakukan ini. Anak-anak saya sayang pada beliau. Mereka sering tidur di pangkuannya. Kenapa justru dari tangannya mereka kehilangan nyawa?" Air matanya mengalir deras dan ia harus berhenti beberapa kali untuk menenangkan diri. Pengacara Slamet mencoba menanyakan apakah ada tanda-tanda aneh dari terdakwa sebelum peristiwa, tetapi Siti hanya menggeleng. "Beliau sakit, iya, kadang murung, tapi tidak pernah saya kira akan seperti ini." Slamet yang duduk di kursi terdakwa menunduk semakin dalam. Bahunya bergetar, air mata jatuh ke pangkuannya. Ia beberapa kali mencoba menatap Andi dan Siti, tetapi tatapan mereka menghindar. Hakim mencatat semua kesaksian dengan serius. Setelah keduanya selesai, hakim berkata kesaksian keluarga korban telah didengar. Sidang berikutnya akan mengadakan saksi tambahan dan pemeriksaan saksi ahli lanjutan. Palu diketuk 3 kali menandakan sidang ditutup. Di luar ruang sidang suasana gaduh. Wartawan segera mengejar Andi melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Namun Andi hanya berkata singkat, "Saya mohon jangan tanyakan lagi. Biarkan kami berduka." Ia lalu menggandeng Siti menjauh di ringgi sorot kamera yang tak henti merekam. Malam itu berita kesaksian keluarga korban menghiasi seluruh layar televisi. Tayangan memperlihatkan wajah pucat Andi tangis pilu Siti dan Slamet yang terisak di kursi terdakwa. Publik kembali heboh. Sebagian besar komentar dipenuhi amarah, namun ada pula yang merasa iba pada keluarga yang harus menanggung 2 kehilangan sekaligus, anak-anak yang tiada dan ayah yang berubah menjadi terdakwa. Kampung di tepi Kalimas ikut larut dalam kesedihan. Warga berkumpul di serambi masjid berdoa bersama untuk anak-anak yang sudah pergi. Namun setiap kali nama Slamet disebut, suasana hening panjang kembali menyelimuti. Luka itu masih terlalu segar dan sidang baru membuka kembali jahitan yang belum sempat menutup. Hari keempat persidangan, ruang pengadilan negeri Surabaya kembali sesak. Kursi penuh lorong dipadati, bahkan halaman luar ramai oleh warga yang tak kebagian tempat. Semua menunggu momen yang disebut paling menentukan, perdebatan antara jaksa dan pengacara dalam menyampaikan tuntutan dan pembelaan. Hakim membuka sidang dengan ketukan palu. Jaksa penuntut umum berdiri membawa map tebal berisi berkas. Suaranya lantang penuh tekanan. "Yang Mulia Majelis Hakim, terdakwa Slamet telah dengan sengaja merampas nyawa 3 anak kecil yang tak berdaya. Bukti forensik jelas, keterangan saksi jelas dan pengakuan terdakwa sendiri menguatkan. Perbuatan ini bukan hanya melanggar hukum tetapi juga melukai hati nurani bangsa." Jaksa berhenti sejenak menatap langsung ke arah Slamet. "Kami menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman paling berat, penjara seumur hidup bahkan pidana mati sesuai ketentuan undang-undang. Karena 3 nyawa tak bisa kembali dan keadilan untuk mereka harus ditegakkan." Ruang sidang bergetar oleh isak tangis. Siti menangis terisak sementara Andi duduk kaku, matanya merah. Wartawan sibuk menggetik cepat, kamera merekam setiap kata. Setelah jaksa selesai, giliran pengacara Slamet berdiri. Seorang pria berusia 40-an, suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Yang Mulia, kami tidak menyangkal fakta bahwa tragedi ini terjadi. Namun mari kita lihat lebih dalam. Terdakwa adalah seorang lansia sakit parah mengalami depresi berat. Ia tidak bertindak karena kebencian melainkan karena pikiran yang kacau akibat rasa putus asa. Apakah pantas seorang kakek renta yang menyesali perbuatannya setiap detik dihukum mati?" Pengacara menatap majelis hakim dengan sorot penuh emosi. 3 anak memang telah tiada dan itu luka yang tak tergantikan. Namun menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa hanya akan menambah 1 kematian lagi tanpa memberi makna. Biarlah ia menjalani sisa hidupnya di balik jeruji menanggung penyesalan seumur hidup. Itu hukuman paling berat bagi seorang kakek yang tersesat. Perdebatan makin panas. Jaksa menegaskan kembali pentingnya memberi efek jera sementara pengacara menekankan sisi kemanusiaan. Hakim beberapa kali menggetuk palu untuk menenangkan suasana. Di kursi terdakwa Slamet duduk membungkuk, air matanya terus jatuh, bibirnya bergetar. Ia berulang kali berbisik, saya salah." Kalimat itu terdengar lirih namun kukup membuat beberapa orang di kursi penonton ikut menangis. Ketika hakim memberi kesempatan terakhir, jaksa berkata singkat, 3 nyawa kecil menuntut keadilan.
Sedangkan penggakara menutup dengan kasus ini juga menuntut kita belajar tentang kepedulian. Jangan hanya menghukum tapi juga memahami. Sidang ditutup dengan pengumuman bahwa putusan akan dibacakan pada sidang berikutnya. Palu diketuk, semua orang berdiri. Di luar suasana gaduh, sebagian massa berteriak meminta hukuman mati, sebagian lain menyerukan agar hakim mempertimbangkan faktor usia dan kesehatan. Polisi berusaha menenangkan sementara wartawan menyalakan kamera melaporkan secara langsung. Hari itu Surabaya seakan berhenti bernafas. Semua orang tahu langkah berikutnya majelis hakim akan menentukan bagaimana sejarah mencatat kasus ini. Dan bagi keluarga Andi, apapun putusan nanti, luka itu tetap takkan pernah sembuh. Hari putusan akhirnya tiba. Sejak subuh halaman Pengadilan Negeri Surabaya dipenuhi ratusan orang. Wartawan berdiri berjejer mikrofon dan kamera mengarah ke pintu masuk. Polisi berjaga ketat mengatur lalu lintas menahan desakan massa yang ingin melihat langsung akhir dari sidang yang telah membuat seluruh negeri gempar. Ketika mobil tahanan tiba, Slamet diturunkan dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, rambut putihnya kusut, tubuhnya tampak semakin ringkih. Ia berjalan dengan tatapan menunduk dikawal ketat dua petugas. Suara teriakan massa terdengar, ada yang marah, ada yang mensimu, ada juga yang hanya menghela napas panjang. Di ruang sidang suasana sangat tegang. Kursi penuh lorong-lorong, berdiri orang yang tak kebagian tempat. Andi dan Siti duduk di barisan depan, wajah mereka lela. Andi menunduk sementara Siti sesekali menyeka air mata. Semua orang menunggu keputusan hakim. Hakim ketua menggetuk palu 3 kali. Sidang perkara pidana dengan terdakwa Slamet hari ini kami bacakan putusannya. Suaranya jelas mengisi setiap sudut ruangan. Ia membaca panjang lebar pertimbangan hukum, hasil forensik, keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan kesimpulan saksi ahli. Majelis menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap 3 anak yang juga kuku kandungnya sendiri. Ruang sidang sunyi, semua menahan napas. Namun lanjut hakim memperhatikan usia terdakwa yang lanjut, kondisi kesehatan yang memburuk, serta adanya faktor depresi berat. Majelis memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Slamet. Palu diketuk 3 kali. Putusan resmi diumumkan. Teriakan langsung PK di ruangan. Sebagian orang berteriak marah merasa hukuman itu terlalu ringan. Harusnya mati, namun sebagian lain menganggap hukuman seumur hidup sudah cukup berat karena berarti Slamet akan menjalani sisa usianya dalam penyesalan di balik jeruji. Andi menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya berguncang. Ia tidak bersorak, tidak pula protes. Baginya tak ada putusan yang mampu mengembalikan 3 anaknya. Siti menangis terisak, tubuhnya lemah digenggam erat oleh tetangga yang mendampinginya. Slamet sendiri menunduk dalam air matanya jatuh ke meja kayu. Dengan suara serak ia berkata, "Saya terima, saya salah. Ampuni saya anak-anakku." Kalimat itu tenggelam dalam hiruk-pikuk ruangan, namun cukup jelas bagi mereka yang duduk paling dekat. Ketika ia digiring keluar, tatapannya sempat berpapasan dengan Andi. Tidak ada kata, hanya tatapan singkat antara benci, rindu dan luka yang tak mungkin sembuh. Di luar gedung, wartawan segera menyalakan kamera menyiarkan langsung ke seluruh negeri. Judul besar muncul di layar televisi malam itu, kakek Surabaya divonis seumur hidup. Media sosial kembali penuh komentar, ada yang lega, ada yang kecewa, ada yang merenung tentang arti sebuah keluarga dan rapuhnya batas kesabaran manusia. Malam itu kampung kecil di tepi Kalimas kembali sunyi. 3 makam kecil masih berjejer di pemakaman dupa, masih menggepul bunga krisan layu di bawah embun. Warga yang lewat menundukkan kepala, sebagian berdoa dalam hati. Rumah Slamet tetap terkunci, garis polisi sudah dilepas, tetapi tak seorang pun berani mendekat. Tragedi ini menutup satu bab hukum, namun membuka luka panjang bagi keluarga dan masyarakat. Orang-orang menyadari bahwa kemiskinan, kesepian dan rasa putus asa bisa berubah menjadi bencana jika tak ada yang peduli. Dan di balik jeruji besi, Slamet menunggu hari demi hari ditemani rasa penyesalan yang tak pernah reda. Hukuman seumur hidup bukan sekadar keputusan pengadilan, melainkan juga cermin bagi seluruh bangsa betapa pentingnya menjaga ikatan keluarga, peduli pada orang tua dan tak membiarkan siapapun terperangkap dalam kesepian yang membunuh. Kisah tragis ini mengingatkan kita bahwa kemiskinan, kesepian dan tekanan hidup dapat membuat seseorang kehilangan arah hingga melakukan hal yang tak terpikirkan. Setiap orang, terutama para lansia, membutuhkan perhatian, kasih sayang dan ruang untuk didengarkan. Jika keluarga, tetangga dan masyarakat mau saling peduli, berbagi beban dan hadir untuk mereka yang rapuh, banyak luka batin bisa dicegah agar tidak berubah menjadi bencana. Ingatlah, keluarga bukan sekadar ikatan darah, melainkan tempat kita saling menguatkan agar tidak ada seorang pun merasa sendirian menghadapi hidup.
Jika Anda merasakan kisah ini menyentuh hati, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi dan bagikan video ini agar semakin banyak orang sadar pentingnya kepedulian dalam keluarga dan masyarakat. Dukungan Anda akan membantu kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna yang bisa menjadi cermin dan pelajaran hidup bagi kita semua.